Kita tempat ya. Hah? Di tempat. Udah kita tutup ya. Tutup ya dah. Ya nanti kelanjutannya nanti aja lah ya. Iya. Oke, buat teman-teman kira-kira itu aja lah yang bisa gue sampaikan. Tos sabar apa aing di dia. Nenjuan incu aing diganggu di dia. Ngomong gitu si CP-nya. Artinya gini. Udah berapa hari gua ngeliat di sini. Maksudnya udah gua pantau. Dia langsung ngomong katanya, aing mau terima katanya kayak gitu. Jadi gua pakai bahasa Indonesia aja lah. Gua nggak terima katanya kayak gitu. CP lagi begini nih. Sambil begini. Jadi dulu katanya gitu. Pas ini dibangun, ada tukang bangunan lagi benerin exhaust. Exhaust tuh cerobong asap. Iya. Pas lagi benerin exhaust, jatuh, meninggal. Innalillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Serta apa yang menjadi hajat kita di tahun ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini pastinya kita akan mendengarkan cerita misteri dari narasumber. Yang mana di kesempatan kali ini juga narasumber gua mempunyai pengalaman sewaktu bekerja di restoran. Restoran itu mempunyai riwayat ketika pembangunan restorannya ada kisah pilu nih. Karyawannya meninggal sewaktu pembangunan restoran itu. Dan banyak teror-teror yang datang. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja kita berkenalan sekaligus kita dengar ceritanya. Siapakah narasumbernya? Ini sahabat gue juga nih, Bang Rizky. Apa kabar Bang Rizky? Baik, alhamdulillah. Sehat berarti ya? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Sibuk kan ngapain sekarang? Biasa sih gitu aja. Masih yang lama. Oke ya. Oke. Masih masak lah. Siap. Oke, narasumber gua kali ini seorang pemasak handal nih atau seorang koki. Oke Ki, lu masak apa sih? Sebenarnya dibilang handal nggak handal juga sih, biasa aja masih. Biasa aja. Iya. Oke. Masak apa itu? Masak apa aja, soalnya di restoran kan Catering gitu. Catering juga. Oh, nerima catering. Kita tuh paling yang dominan itu ke nasi kebuli sih. Nasi kebuli. Iya. Nah, buat teman-teman nih Ki yang kira-kira mau nih memesan catering lu nih, ngubunginnya kemana sih? Facebook ada. Nama Facebooknya M Rizky Hermawan. Instagram juga ada. Oh, lihat dulu. Iya. Lupa. Kebuli Abu Meka. Kebuli underscore Abu Meka. Iya. Oke, nah buat teman-teman nih yang mempunyai acara syukuran ya, hajatan, sekitanan ya, bisa ya? Boleh. Nah, bisa banget nih kalau mau makan kebuli bisa hubungi Bang Rizky. Harganya murah. Nah, langsung aja tuh hubungin di Instagramnya kebuli_Abu Meka ya. Iya. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, Ki, kita nggak bertele-tele lagi nih. Siap. Lu sempat kerja di restoran yang mana riwayatnya itu angker, banyak teror. Bisa dibilang begitu. Kisi-kisinya kayak gimana Ki? Jadi gue punya teman sekaligus sepupu itu diganggu habis-habisan sih di situ, sampai dia tuh dijemput sama abangnya ya pulang kampung. Lantaran teror ini? Iya, karena kejadian itu. Oke, tapi kita tahan dulu ya. Siap. Nah, buat teman-teman pasti kita semua penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Rizky. Tapi lagi-lagi sebelum masuk ke ceritanya, gue juga mau mengingatkan untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman misteri dan mau jadi narasumber di sini, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Oke, Ki, lu udah siap? Siap banget. Oke, siap banget udah. Saya siap. Udah girah kayaknya ya. Saya siap. Oke, buat teman-teman semua simak video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Jangan kemana-mana karena kita akan masuk ke ceritanya. Lu cerita apaan? Kok gue jadi cerita? Gue yang mau nanya nih. Oh, gue ya. Gue yang nanya. Awalnya gimana Ki? Itu tahun 2011. Iya, 2011-an. Jadi ceritanya gue disuruh tuh sama orang tua gue bantuin kakak gue yang kerja di restoran. Oke. Di daerah Pluit.
Nama jalannya Mona Karang, nama restorannya Yusan, gue masih ingat. Tapi sekarang udah nggak ada tuh restoran, udah tutup. Nah, gue di situ kerja, gue, kakak gue, sepupu gue, terus ponakan gue, pokoknya itu kayak saudara tuh. Saudara udah di situ. Tapi tuh. bukan perusahaan Ya, kan? bukan punya orang Cina, itu punya orang Cina. Terus ada satu lagi temen gue namanya Misbah. Terus sama orang Cina, tiga orang Cina, dan itu nggak bisa ngomong Indonesia. Bawaan dari yang punya mungkin ya? Ya bisa jadi. Berjalan gue kerja di situ sih gue belum terlalu lama sih, kisaran 2 minggu ya. 2 minggu kerja di situ. Waktu jam berapa ya? Jam 4 sore, jam 5 sore lah. Gue naik ke lantai 4. Jadi tuh restorannya tuh ada 4 lantai, tapi yang atas itu nggak ada atapnya. Jadi Dak, cuman ya dakan, di pojoknya gudang, di sampingnya kamar. Jadi di sininya tuh kayak luas gitu, kelihatan langit gitu kan. Nah, gua sama sepupu gua Cepi namanya, ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol biasa. Tahu-tahu dia ke gudang yang di pojok sebelah kanan kan. Pas dia keluar, dia bawa besi pahat 2 biji, warnanya oranye. Kata dia, "Wan, ini cakep juga ya." Dia manggil gua Wawan, karena keluarga gua manggil gua pasti Wawan. Nama asli lo ya? Iya, Rizky Hermawan, jadi panggil Wawan. "Cakep juga ini Wan ya, pahatan," kata dia kayak gitu. Ya gua nggak gubris, biasa aja, namanya besi pahat ya udah besi pahat gitu kan. Udah, akhirnya udah tuh gua nggak tahu kelanjutannya, pokoknya itu besi pahat sama dia aja. Gua nggak tahu itu ditaruh di mana, gua nggak paham lah. Berapa hari, 3 hari kalau nggak salah tuh, gue nongkrong nih di bawah. Jadi emang gue nggak bisa nongkrong di luar karena restoran itu dikunci dari luar. Nah, itu bahaya banget emang. Ikut karyawan-karyawannya. Oh, lu nggak pulang pergi, buat tinggal di sana? Tinggal di situ. Jadi yang tinggal di situ tuh gua, sepupu gua, ponakan gua, teman gua, sama orang Cina yang 3. Nah, kalau kakak gua di apartemen. Di CBD, apartemen CBD Pluit ya? Pluit, Penjaringan. Nah, disitulah gue di bawah nongkrong berempat. Pas banget hari itu orang Cinanya lagi pada pergi tuh, yang 3 orang itu. Gue nggak paham kemana, pokoknya dia lagi pergi aja bertiga. Nah, gue di bawah tuh nonton TV ya kan, namanya nggak pernah main, ya udah begitu aja nongkrong, ngerokok, minuman kaleng gitu kan. Nah, udah ngobrol-ngobrol, gua bertiga nih naik ke atas. Gua, Asep, Misbah naik ke atas. Gua ke kamar gua lantai 3, Asep, Misbah ke kamarnya lantai 4. Gua telepon-teleponan dong di situ. Jadi emang 1, 2, 3, 4 lampunya rata-rata dimatiin. Karena emang listriknya juga kan. Nah, pas gua lagi telepon-teleponan, biasa masih bocah lah waktu itu, telepon-teleponan, gue matiin lampunya. Nggak berapa lama, kisaran setengah jam lah, Cepi datang, "Wan, hidupin lampunya," kata dia kayak gitu. "Jangan matiin aja," kata dia. "Hidupin aja, Wan." "Enggak, matiin aja," kata gue gitu. Dihidupin sama dia, hidup lampu. Gue nggak nyaman, gue lagi telepon-teleponan kan. Gue matiin lagi, dihidupin lagi sama dia. Gue matiin lagi, dihidupin lagi sama dia. Tahu-tahu dia tengkurap, terus tangannya sambil gini, begitu lo. Gue seumur-umur baru pertama kali ngeliat itu orang ya begitu, kesurupan ya, kalau bisa dibilang itu kesurupan lah. Ya gue bingung dong, gue nggak pernah nanganin orang yang kayak gitu. Gue lari ke lantai 4, tempatnya Misbah sama Asep. Gue bilang, Sep, itu kenapa sih Cepi? "Kenapa sih?" kata dia. "Ya nggak tahu, udah lihat aja ke bawah." Ke bawah, dilihat ke lantai 3 tuh, ngamuk dia. Ditanya sama si Asep, katanya, ini siapa? Saha iya, dia orang. Kebetulan saudara gua itu semuanya orang Jampang Surade, karena emang bapak gua juga orang Jampang Surade. Gitu. Tanya,
Sahayo kata si Asep tuh. Terus kata si Cepi gini, tos sabar poe aing di dia, nenjoan inco aing diganggu di dia, ngomong gitu si Cepinya. Artinya gini, udah berapa hari gua ngeliat di sini, maksudnya udah gua pantau. Gua ngeliatin cucu gua beberapa hari ini diganggu di sini, katanya begitu. Udah 3 hari kayak gitu. Katanya, gua nggak terima kalau dia kayak gitu. Tapi gua lah, kenapa ya? Akhirnya sama si Asep nih, kebetulan nih bocah bisa juga nih, si Asep ponakan gua. Dikeluarin sama dia, shot, udah keluar. Akhirnya gua bawa ke lantai 4, gua tidur di atas berempat di lantai 4 itu. Jadi bareng-bareng nih, Jan. Tidur bareng-bareng karena gue emang asli di situ nyali gue ciut banget. Gue nggak berani tidur berdua doang sama Cepi, gue nggak berani. Gue ke lantai 4 tidur berempat di situ. Akhirnya itu belum tidur tapi, nah gue tuh masih ngobrol-ngobrol. Akhirnya gue tanya lah si Cepi, lu kenapa Cep? Katanya tadi nih pas gue naik bertiga, dia kan naik nih, gue udah di atas, udah di kamar masing-masing, dia naik sendirian dong. Dia naik sendirian, pas dia naik tangga, merinding gue. Dia naik ke tangga, ngelihat abang-abang di tangga. Yang tadi gue bilang itu kan dikunci dari luar. Dia ngeliat abang-abang di situ di tangga lagi duduk. Wah, anjir apaan ini? Nah, udah, tahu-tahu dia begitu lagi. Tahu-tahu begitu. Tapi beda sama yang pertama. Kemasukannya beda sama yang pertama. Karakternya beda. Kalau yang pertama kan ya udah kayak aki-aki gitu kan. Nah karakter yang kedua ini, kayak anak muda aja, kayak anak muda kayak gitu. Minta rokok ya kan. Nah dia minta kopi. Minta kopi. Gue bikinin dong. Gue sama Misbah berdua ke lantai 3 karena dapur itu di lantai 3. Enggak, dapur itu di lantai 2. Dapur di lantai 2, gue bikinin kopi. Gue naik lagi ke atas, gue kasih. Pas gue kasih itu kopi, begini sama dia. Wah, kopi gelas beling tuh, itu segini pecahnya nih, kecil banget. Saking kencangnya tuh. Gue nggak paham. Biasanya kan kalau gelas pecah itu ada belingnya dong. Ini enggak, jadi kayak lu pernah ngeliat nggak sih kaca mobil pecah? Kayak gitu pecahnya. Nah, udah pas gua naik itu udah beda lagi, karakternya lagi udah beda lagi. Yang itu si Asep lagi diginiin sama dia, sama si Cepi itu katanya. Pokoknya ngomongnya gini, bahasa Indonesia sih gini katanya, ngelawan lu sama orang tua, ngomong begitu. Si Cepinya? Iya, ngomong begitu ke si Asep katanya. Kata si Asep, saya nggak ngelawan, cuman dari tadi lu ngeganggu, gue nggak terima temen gue diginiin. Si Asep kayak gitu. Wah, kata gue ngapa nih? Wah, gue udah pikiran gue kacau lah itu pada saat itu. Nah, udah dikeluarin lagi sama Asep. Gue akuin jago itu, dia jago ngeluarin begitu ya. Mungkin kalau dulu udah ada YouTube, mungkin udah gue rekam itu. Iya, kejadiannya gitu. Dan HP juga kan masih HP kayak gitulah zaman dulu. Gue tidur, gue masih ingat banget posisi gue. Asep, Misbah, Cepi, gue. Lu di samping Cepi berarti? Gue di samping Cepi. Gue lagi tidur begini, Cepi begini nih. Cepi begini, ngadep gue. So gue melek, aduh. Itu gue sampai jam 7 gue nggak tidur. Sampai pagi. Kakak gue teleponin. Gue bilang, teh, pokoknya Wawan mau keluar. Begitu. Gue saking ketakutan karena gue emang nggak pernah ngalamin yang begitu tuh. Itu perdana banget. Dan pada saat itu umur gue masih muda banget, masih belasan tahun gue. Masih 18 atau 19 tahunan, gue lupa. 18 kalau nggak salah. Nah udah, katanya, Wan, kata kakak gue, Teteh itu dulu kerja di PT, di pabrik, jadi kayak gitu. Sering ngeliat orang kesurupan. Dan itu hal biasa, kata kakak gue gitu. Itu mah hal biasa yang kayak gitu. Biasa aja udah. Jangan cuman perkara begini kok berhenti kerja, kata kakak gue gitu. Itu udah pagi.
Gue ngadunya malam, kakak gue pagi datang jam 7, nasehatin gue begitu. Ya, ngapain takut sama yang begituan? Biasa lah emang begitu mah. Oh ya udahlah. Udah, gue ngejalanin rutinitas gue biasa lah. Gue kerja di dapur kan, biasa. Tapi si Cepi hari itu dia nggak kerja, dia cuman duduk aja di depan restoran, diem aja begitu, diem aja. Gue pengen ngerokok, gue ke depan dong, gue duduk di samping dia. Tahu-tahu dia ngomong gini, katanya lu pinter ngaji, kata dia kayak gitu. Masa sama yang begituan aja takut, kata dia begitu. Nah, udahlah, aku tinggal ke dalam. Biasa gue kerja jam 5 sore, si Cepi nggak ada. Kata si Asep, Cepi kemana man? Lah nggak tahu. Coba lihat ke kamar, nggak ada. Pas gue tanya sama tukang parkir, Cepi kemana? Udah pada kenal kita sama tukang parkir. Emang tukang parkir ya udah teman lah, udah deket. Katanya Cepi tadi jalan ke arah sono, ke arah kali. Kalau lu pernah ke Muara Karang, pokoknya restoran gue di depan restoran Sky, lurus terus, ada sebelah kiri Superindo, di depannya kali gede banget, kali di situ. Gue samperin, Cepi lagi ngapain? Lagi diem di pinggir kali sendirian. Itu hal yang nggak pernah dia lakuin semenjak kejadian semalam sorenya. Ya dia begitu, diem aja. Lu ngapain Cep? Dia madep ke gua, cuman senyum gini. Gue takut, gue lari. Nah, jadi pemikiran gua, dia tuh ngejar gua. Ya gue lari dong. Lari, kebetulan sekitaran ada 300 sampai 400 meter lah, 200 sampai 300 meter lah dari kali ke restoran gua. Gue lari, gue ngeliat dia ngikutin gua. Wah gila, gue dikejar ini. Gue lari, gue langsung ke dapur. Gue ngos-ngosan, kenapa sih Wan? Kata kakak begitu. Itu teh si Cepi teh ada di pinggir kali. Wan tanya malah kayak gitu, malah kayak orang ngejar. Gue diketawain di situ. Itu kan banyak orang, ngapain takut? Ya emang gue udah parno duluan emang pada saat itu. Udah kerja lagi datu normal, gue makan sore, kerja lagi normal. Habis maghrib Cepi nggak ada lagi. Cepi nggak ada. Dan orang Cina itu udah balik lagi ke restoran. Dia dari pagi udah balik lagi ke restoran. Jadi baliknya pagi dia. Setelah kejadian itu nggak pure sama sekali nggak ada. Nggak ada Di malam itu. Malam itu nggak ada. Paginya restoran buka, dia balik. 3 orang, gue masih ingat banget itu. Nah, Cepi kemana nggak ada. Gue ngeliat gini kan, emang restoran itu luas emang, lantai 3 tuh luas. Jadi dapurnya cuma di-sekat dikit doang. Jadi ke belakangnya itu luas. Jadi kayak dibilang gudang bukan gudang, kayak aula luas. Biasa gue suka kalau lagi sepi tiduran di situ kan. Nah ini Cepi nggak ada. Di lantai 1 nggak ada, 2 nggak ada. Gue lantai 3 dong. Sendirian gue ngecek. Cep, nggak apa-apa Cep? Enggak, katanya kayak gitu. Ya udah, gue balik lagi ke bawah. Ada Wan, ada teh di lantai 3. Jangan dikasih sendirian, kata kakak gue kayak gitu. Ayo teh, samperin ah. Akhirnya gue nyamperin, gue sama kakak gue. Yang lain pada ngikut ke atas. Cepi lagi begini nih, sambil begini, kayak gitu, sambil begitu. Wah, kata gue, lu sekarang beginiin tangan lu dah, sekuat-kuatnya semana sih? Karena jari ya. Karena jari begini doang nih. Ya elah. Gue tangan 2 gue gituin nggak kuat. Itu saking kuatnya. Nggak kebuka. Dia begini aja. Ini aja begini. Wah kata gue, ngapa lagi nih si bocah? Gue langsung ngomong, katanya, aing mau terima, katanya kayak gitu. Ya gue pakai bahasa Indonesia aja lah. Gue nggak terima, katanya kayak gitu. Katanya, gue dimarahin sama aki-aki. Ngomong begitu nih si Cepi. Gue lah ini ngapa lagi sih? Gue nggak terima. Marah-marahnya dahsyat juga itu dia. Terus yang bikin gue seremnya lagi, gue tuh paling takut sama orang yang kesurupan bukan yang ngamuk, tapi yang ketawa. Sampai kayak gitu di Cepinya. Katanya, udah
sama si Asep lagi dah tuh, dikeluarin sama si Asep. Orang Cina itu ya nepok-nepok badannya, Falun Tafa begitu sambil ngomong gitu, karena emang dia tuh punya ajaran di sono namanya ajaran Falun Tafa. Ada di YouTube juga ada Falun Tafa. Dia ngomong gitu, Falun Tafa. Keluarlah sama si Asep tuh. Mbak gue ngomong apa? Baru kali ini katanya Teteh ngeliat orang kesurupan seserem ini. Oke. Gitu kan. Yang tadinya bilang kesurupan itu hal wajar. Hal wajar. Hal yang biasa. Mm-hmm. Ya udah saat itu Encinya juga ada. Okay. Jadi dia ngeliat nih kejadian itu, si Enci ngeliat si bosnya. Besok siang si Enci ini manggil paranormal lah. Paranormal ini non muslim. Nah, dia jadi keliling-keliling dulu dah tuh, gue nggak paham ngapain dia. Nah, habis itu kita semua didudukin di meja, semua karyawan, termasuk Cepi, semuanya, si Cepi juga semuanya. Dia ngomong apa? Paranormal itu ngomong gini, buat sementara kalian jangan ada yang tinggal di sini dulu. Oke. Ini tetap operasi, tetap operasional, tetap. Cuman nggak ada tinggal di situ. Tinggal di sini dulu, kayak gitu. Nah, emang kenapa? Udah pokoknya jangan. Dia tempatnya di kamar mandi. Anjing, merinding gua sumpah. Tinggalnya di kamar mandi. Terus sama di lantai 4, katanya gitu. Kamar mandi di lantai 3. Kamar gua, kamar mandi, satu lagi ada kamar orang Cina tinggal tidurnya di situ, beda kamar. Udah. Dia ngomong gini, kalian semua orang Islam kan? Kata, iya pak. Kan kalian punya Quran, kata kayak gitu. Kalian jangan takut sama yang beginian, kata kayak gitu. Jangan terlalu takut. Tapi untuk sementara jangan tinggal di sini dulu, kata kayak gitu. Nah, udah dia pergi ke paranormalnya. Gua ke depan dong ngerokok. Samping restoran nih. Jadi emang semua restoran. Depan restoran, banyak restoran di situ pokoknya. Aduh, kenapa sih? Kata dia kayak gitu. Orang Cina juga. Kenapa sih? Itu kok si Cepi dari kemarin kemasukan terus. Oke. Tukang bangunan ya. Maksudnya gimana kok? Jadi dulu katanya gitu, pas ini dibangun, ada tukang bangunan lagi benerin exhaust tuh cerobong asap. Iya. Pas lagi benerin exhaust, jatuh, meninggal. Innalillahi. Di tempat itu, di restoran tempat gua kerja itu, di situ katanya. Oh gitu kok. Iya, kayak gitu. Pantas kata saya gitu. Udahlah, gua normal kerja. Malamnya Cepi begitu lagi, tapi lemes. Dia cuma lemes doang, udah nggak ngamuk lagi, tapi lemes doang. Akhirnya karena emang gua nggak boleh tinggal di situ, akhirnya gua tinggal di apartemennya kakak gua. Nah, kakak gua waktu itu ngajak cowoknya, orang Majalengka, paham lah begitu dia paham. Gua naik mobil Enci. Cepi itu udah lemas banget kayak orang mau pingsan lah. Pas Cepi dibawa ke mobil, itu orang pada ngeliatin, jadi kayak syuting. Iya, itu orang pada ngeliatin. Menarik perhatian lah ya. Iya, menarik perhatian. Gua masuk ke mobil, Cepi sambil ngomong aja, teh, itu orang teh, katanya. Itu mamang-mamang. Kalau orang Sunda kan ngomongnya, kalau kita kan abang-abang, kalau dia amang-amang. Itu teh amang-amang di atas mobil, ngikutin aja teh, kata kayak gitu. Wah, gua makin, pokoknya ada kesempatan gua langsung keluar. Gua gak mikir lagi, gua langsung keluar. Sampailah tuh gua di apartemen. Sampai gua di apartemen, udah masuk gua semua ke apartemen. Udah biasa tiduran begitu kan, ngobrol-ngobrol begitu udah biasa. Cepi juga udah biasa. Tapi si Cepi ini maunya sendirian aja dia maunya. Menyendiri gitu. Nyendiri. Tapi dia cerita, katanya,
Jadi tuh selama dia pas di mobil ternyata dia tuh nggak sadar. Cepi itu nggak sadar. Jadi dia ngomong gini, tadi pas Cepi dibawa, ini Cepi yang ngomong nih. Pas Cepi dibawa, Cepi itu sebenarnya masih ada di restoran. Kayak gitu. Kita semua pada pergi nih. Ibarat kata mah ruhnya kali ya. Sukmanya lah ya. Iya, bisa jadi sukmanya lah. Masih ada di dalam restoran, itu dia. Oke. Di mana? Di kamar mandi. Ditemenin sama cewek cantik banget pakai baju Cina. Katanya begitu. Sumpah, no. Ditemenin sama cewek bajunya Cina. Ada kayak gitu. Tapi ceweknya baik banget. Ngomong ke kakak gue gitu. Karena emang situ yang paling dituain kakak gue kan. Iya teh, baik banget. Terus Cepi dianterin ke sini. Makanya dia sadar sendiri udah kayak gitu. Sadar sendiri. Nah, jadi gua semua di ruang tamu. Cepi ini kamar mandi, depan ada kamar dikit. Dia di situ maunya sendirian. Kamar mandi langsung ya. Tahu-tahu pas kita lagi bareng ngobrol, kubrak. Kata gue, Cepi apaan lagi sih ini? Gua nggak terima. Tapi dia pakai bahasa Sunda. Gua nggak terima. Gua dimarahin terus di sini sama aki-aki. Ngomong begitu sih Cepi. Nah, gue nyamperin katanya, kenapa katanya, gue nggak terima, balikin pahat gue. Iya. Di situ yang tahu pahat gue doang, saksinya gue doang, karena emang pada saat itu gue berdua sama Cepi, sore Cepi ngambil pahat. Kata gue, oh ini masalahnya, masalah pahat gue balikin. Tapi ngomongnya Sunda dia, balikin. Katanya, emang yang mana sih? Kata yang lain begitu. Kata gue, itu kali yang kemarin diambil Cepi, warnanya oranye 2 biji, bagus emang. Katanya, oh itu, kata pacarnya kakak gue, iya nanti dibalikin, tapi keluar ya dari sini. Katanya, nggak mau, balikin sekarang. Kayak gitu. Akhirnya Cepi digotong tuh, dibawa ke ruang tamu, soalnya itu sempit banget. Bawa ke ruang tamu, dikeluarin, keluar. Karena emang ada 2 orang situ yang paham, pacarnya kakak gue sama si Asep ini, dia orang ngerti lah, bisa ngoring-ngoring kayak gitu. Keluar, dah. Nah, habis itu kita lagi pada ngobrol lagi santai. Cepi tiduran, tapi tidurannya kayak mayat, lurus begitu. Ada kain batik. Tahu kan kain batik yang kayak kemben gitu kan? Dia dari ujung situ tutupin sampai kepala kayak orang meninggal. Kan gue jadi iseng juga ya. Kata kakak gue, Wan, lihat itu Cepi, lihat Tangannya begini berarti? Iya, begitu. Lihat Cepi. Gue buka begini nih. Anjir, kata gue, si Cepi bener-bener dah. Dia langsung duduk. Set. Rokok. Minta rokok. Si Cepi minta rokok. Rokok super kalau nggak salah. Nah gue pergi dah tuh sama kakak gue nyari rokok super. Gue kasih rokok. Gue kasih rokok ke dia. Net, sebatang. Dia begini duduknya begini. Gue inget banget. Soalnya itu salah satu kejadian yang gak bakal gue lupain sampai sekarang. Duduknya begini, sambil gini-giniin rambut, gitu tuh. Dia minta sebungkus, gue kasih sebungkus. Ya udah, ngerokok. Abis ngerokok keluar ya, kata pacaran gue gitu, pacar kakak gue gitu. Keluar ya, abis ngerokok. Ya, rokok kasih tuh. Langsung 3 batang diisap sama dia, dinyalain. Rokok gitu kan. Begini sama dia nih. 3-3-nya di lidah. 3-3-nya itu Matiin rokoknya? Iya, dimatain rokoknya di lidah. Digini lagi, set. Gitu lagi, rokok udah begitu terus. Wah, sambil ngomong, aing kuat. Pokoknya bahasa Indonesianya,
gue kuat, nggak bakal ada yang bisa ngeluarin gue dari sini. Kata dia kayak gitu. Itu emang jadi kayak orang apa ya, gue megangin tangan, ada yang megangin kaki. Terus pacarnya kakak gue sambil di kupingnya teriakin, nggak tahu baca bacaan apa, gue nggak paham lah. Ayo kuat, gitu. Mau bisa ngeluarkan aing di dia, kayak gitu. Nggak bakal ada yang bisa ngeluarin gue dari sini. Gitu. Tawa, wah, anjir, kata gue, apa lagi sih ini Cepi? Nah, Gue bener lagi. masa? Iya. Ya udahlah, biarin. Nah udah. Setelah itu, udah dong, katanya jangan ganggu lagi. Kan tadi minta rokok, katanya mau keluar janjinya. Katanya, mana jalan keluar? Bahasa Sunda tetap. Mana jalan keluar? Nah, sebelum itu dia ditanya dulu, emang orang mana? Gitu. Dia ngomong katanya, nggak apa-apa disebutin ya. Orang Bogor, katanya si tukang bangunan ini. Gitu. Dia kemasukan orang bangunan yang meninggal di dasar. Iya. Tukang bangunan ini nggak terima karena besi pahatnya diambil sama si Cepi. Padahal Cepi itu cuma sekedar seneng aja, ditaruh di kamar. Gitu. Iya. Nah, pas kita ke pintu keluar, dia nanya, pintu keluar mana? Nanti kayak gitu. Udah, di situ jadi pintunya pintu terus teralis besi, ya kan? Pas dibuka pintu, teralis besi masih ada nih, ditendang sama dia sekencang-kencangnya sama Cepi. Wah aja. Di apartemen. Di apartemen itu orang pada keluar semua. Oke. Orang keluar semua. Security banyak di situ, ada sekitaran 8 orang security. Nyamperin, ada apa ini? Security. Ini sumpah, ini cerita real banget, ini cerita. Oke. Karena emang mungkin kalau misalkan security yang dulu pernah kerja di apartemen Pluit ya, kalau masih ingat sama kejadian ini ceritanya. Oke. Mungkin security nonton ya. Iya. Nah, ada apa ini kan? Nggak tahu Pak, kesurupan gitu kan. Terus ada satu security ngomong gini, ini mah bukan kesurupan, kalian kali temannya ada tekanan, jadi pikirannya tuh stres, Sindrom gitu ya, dilema iya, lah ya. Apaan sih, orang lagi biasa aja tahu-tahu begitu. Oke. Katanya, mau kabur tuh Cepi, katanya, awas, mau lari, tangkap. Gua kesel, gua udah berapa hari kurang tidur gara-gara ya itu dia. Gue tidur takut, gue tarik celananya, gue udah kekesalan, tarik celananya gue banting, blok aja, dipegang sama satpam 8 orang itu hampir mau ya goyang juga satpam, saking gede tenaganya. Kata dia gini, gue mau bawa pergi nih anak, kayak gitu. Gila. Iya. Itu masa hidupnya pelit itu kayaknya, tukang besi pahat doang kayak gitu kejadiannya. Gue mau pergi nih anak, tapi jangan, kasihan anak ini cuman permasalahan ginian doang masa sampai mau dibawa pergi gitu. Akhirnya dibaca-bacain dia tuh, wah semua tuh pada baca-bacain. Udah, aing pamit. Oh gitu akhirnya dia, Aing pamit. iya, aing pamit, assalamualaikum, ngomong gitu, assalamualaikum, set pingsan. Dan gitu keadaan yang tadinya tuh gua ngalamin tuh di situ tuh auranya tuh nggak enak, pengep di apartemen itu. Bukan di apartemen doang, waktu gue di restoran juga semenjak kejadian itu auranya tuh nggak enak, kayak panas-panas pengep gitu, nggak enak, nggak enak lah, hawa nggak enak. Gue ke apartemen hawanya pengep juga. Pas udah ada kejadian si dia pamit itu kan, biasa lagi normal itu. Akhirnya satpam semua pergi, kita masuk ke dalam. Besoknya si Cepi dijemput sama abangnya, karena emang dia telepon sama kakaknya suruh berobat di kampung aja. Kayaknya di sini juga waktu itu kan udah dibawain paranormal kan, masih begitu juga. Bawa ke kampung aja. Pagi-pagi sekitar jam 8-an lah, kakaknya datang, dia dari kampung, dari Jampang datang. Akhirnya dibawa pulang, sekaligus gue juga pamit pulang. Dan iya, dan akhirnya gue juga pada hari itu gue resign dari tempat itu. Udah, kejadiannya itu doang sih. Oke, Bang Riki.
Gokil banget cerita lu, Bang. Gua sampai gimana ya, ini tempatnya aja kayak gini kan gitu, kita Iya. berdua-dua nih dengerin cerita horor di outdoor kayak gini. Ini kalau teman-teman tahu nih, ini semuanya nih belakang pemakaman tua nih. Ini di rumahnya Bang Rizky nih kebetulan, dan di sana ini kalau gue bisa jelasin ini makam jangan, dan gue bisa, lu teman-teman bisa ngebayangin lah cerita horor berlokasi di kuburan. Iya, gelap banget sumpah. Ceritanya kayak gini bener-bener, wah ini bikin gue merinding koplo nih Ki, nggak kelar-kelar gue merinding. Nah tapi sebelumnya gue makasih nih Ki, lo udah mau Sama-sama. berbagi cerita lo, ini benar-benar cerita gokil. Ini 2000 berapa tadi Ki? 2011. 2011 itu pengalaman perdana kali kerja lo ya? Gue lupa lah, 2010 2011 kayaknya 2011 Perdana lo kerja itu ya? pertama kali gue kerja di restoran, dan sampai sekarang gue masih kerja di restoran. Oh iya, sampai sekarang lo masih malah usaha ya? Sempat Iya, usaha iya, gitu kan, sampai usaha. kerja juga, usaha juga Iya, kan? iya, Jadi itu bakat pertama lo Ki? iya. Pertama kali gue terjun di restoran ya itu. Oke Ki. Sebelum gua mau tanya-tanya nih Ki ya, Siap. aku juga mau ngingatin nih buat temen-temen ya, inilah pengalaman yang lo alami nih Ki ya. Kita sebenarnya nggak ada sama sekali rekayasa di sini, Settingan nggak ada. nggak ada settingan ya. Beginilah yang Bang Rizky alamin gitu ya. Untuk kesimpulannya teman-teman lah yang bisa nyimpulin ya Ki ya. Mungkin nanti kalau Cepi lagi ke Jakarta bisa cerita kayak ini. Gue mau banget ini bisa. versinya si Cepi nih. Iya. Oke. Gua nanya, Oh iya. Nah, pas Cepi sadar itu, inget yang tadi dia itu lagi bengong siang-siang, gua semua kerja dia nggak kerja. Oke. Ternyata pas dia cerita, dia itu lagi diajak main katanya. Yang di kali itu. Enggak, bukan. Pas lagi di depan restoran, dia kan masa lu kayak gitu aja teriak. Oh iya. Kan? Ternyata itu katanya dia itu lagi main seharian sama engkongnya, lagi ngembala kebo di kebun sama engkongnya. Terus yang ngobrol sama gue di depan, pantesan pas gue ngobrol di depan tuh emang raut mukanya beda, cara ngomongnya beda, kayak orang nyeleneh gitu. Masa gitu aja lu takut gitu. Itu engkongnya berarti. Gue nggak tahu juga sih. Oke. Gue bisa nyimpulin nih, ini kesimpulan gue Ki ya. Maksudnya gue yang ngasih kesimpulan nih. Iya. Itu dia berarti bergantian Ki. Iya. Maksudnya nih Bergantian. entah si kakeknya yang masuk, Iya. sama si tukang bangunan ini nih, Iya. yang masuk ke raganya gitu. Iya. Ya kan? Jadi di situ ada kata-kata tadi lu bilang ada yang musik ya. Gue di sini diusik, diomelin sama kakek-kakek. Nah, kakek-kakek ini mungkin ngomelin si tukang bangunan yang mau mencoba ganggu si Cepi. Iya. Jadi ada ancaman dari si kakeknya Iya. Cepi. Karena emang menurut cerita, karena emang kan gue sepupunya juga, dia Iya. juga cerita kayak gitu. Kakeknya tuh dulu di Jampang dipandang lah, Jawara gitu. bukan jawara, bisa dibilang apa ya? Orang tau lah kalau disebut kata Jampang. Oke. Maksudnya ilmu-ilmu kayak gitunya tuh kental Oke. kayak gitu. Jadi kakeknya dulu kayak bisa disebut paranormal kayak gitulah, kayak gitu. Oke. Pantes ya. Jadi gini, tukang bangunan itu ingin pahatnya kembali dan Dibalikin lagi nerolah si Cepi, Iya. ya kan? Tapi dia merasa terancam sama kakeknya Cepi. Bisa dibilang kodam pendamping lah kakeknya ini. Iya. Gokil. Nah, bagaimana dengan si Pahat nih Ki? Pahat itu dikemanain setelah itu? Pokoknya pas pagi itu kan gue cabut, gue keluar deh tuh, gue nggak paham, gue cerita kelanjutannya, katanya mah dibalikin lagi udah ke situnya. Gitu. Dan setelah itu gue dengar cerita si Cepi balik kerja di situ lagi. Oh, sempat balik lagi? Iya kan, pas gue pulang kampung gue nanya-nanya dong. Dia balik lagi. Terus selang berapa tahun? Bukan pas gue pulang kampung, pas Cepi kesini. Cepi pernah pas gue buka pecel lele, Cepi kerja sama gue. Nah, gue tanya-tanya, iya Cepi bantu-bantu. Gue tanya-tanya, gimana Cep? Setelah itu kejadian kayak gitu, dan dia balik kerja di situ lagi, dan itu bersifat dibalikin lagi udah. Setelah itu Pahat udah nggak ada aman? Aman. Oke. Berarti di kondisi yang ketika Pahat itu disimpan sama Cepi nih, berarti adanya di gudang restoran itu? Pas disimpan di? Enggak, Cepi kan ngambil dari gudang nih. Jadi dibawa sama Cepi kemana gitu? Ke kamar. Jadi di kamar. Kamarnya dia di lantai 3. Di lantai 3. Lantai 3 sama gua, sekamar sama gua. Oke. Jadi ada gantungan begitu yang segini besi segini, tapi besi kopong gitu. Jadi besi panjang buat gantungan baju gua, ditaruh di pojok, dimasukin ke
gantungan situ terus masukin lagi karena emang bolong kan, gantungannya bolong jadi masukin ke situ gitu. Ditaruh di sela-sela itu. Ya, Oke. taruh di situ. Nah, dan lu juga tahu tuh, yang mereka pada tahu tuh, yang lain-lainnya gitu pada tahu kalau pahat itu taruh di situ. Enggak, Jadi informasi dari CP aja. informasi Setelah dari- sadar setelah sadar ada di situ gitu. ada di situ. Ini dalam jangka waktu dekat ini kira-kira ada nggak CP mau berkunjung ke Jakarta nih? Kayaknya nggak ada, Oh nggak ada. sibuk di sono deh kayaknya. Tapi kalau kira-kira Bengkel, di bengkel. kalau kita ke sana bisa nggak? Sewaktu-waktu ya bisa. Lu masih ada komunikasi? WA, Karena entah di media sana- sosial lain. di sana itu susah sinyal. Di kampung Oh, di gua tuh Jampang susah ya? sinyal ya. Di kampung gua tuh sorry. di kampung gua tuh Iya. susah sinyal. Oke. Jadi gua pernah izin sama dia kan bawain cerita ini di Facebook. Sampai sekarang itu nggak dibaca. Oh lu inbox di Facebook. Inbox di Facebook. Sampai sekarang bawain cerita ini ya. Jadi komunikasi lu sampai sekarang ini cuma di Facebook. Cuma di Facebook. Lu nggak ada WhatsAppnya. Nggak ada, susah itu susah. Mudah-mudahan si Cepi ini ngikut, gue tertarik nih sama ceritanya Cepi ini. Bagaimana Ada gitu kan? versi-versinya. Iya, versi-versinya gue tertarik banget kalau cerita kayak gini. Iya. Apalagi dari dua orang nih, maksudnya dari versi yang berbeda kan? Iya, Apalagi dari dia yang ngalamin. iya yang diteror langsung gitu kan. Kalau kita kunjungan kira-kira bisa Ki ya? Bisa kalau Buat kita lagi teman-teman jalan-jalan bantu ke juga sana nih, nanti maksudnya ke ujung iya jam. buat teman-teman yang mau nih kita berkunjung ke tempat Cepi bisa tinggalin di kolom komentar. Ketika dapat semangat dari teman-teman nanti kita bisa berkunjung Iya, ke sana bisa, namanya nih Ki ya. bisa, Dan di waktu senggang lu lah ya, bisa ngantar ke Insya sana. Allah bisa. Dan kita juga di sana nanti banyak narasumber pasti ya. Wah, di sono pasti. Iya, gampang ya kan? Iya. Oke Ki, gue juga nggak banyak sih yang mau gue tanyain, cuman ada beberapa lagi yang mau gue tanyain. Perkara ini nih Ki, lu kan sempet ketemu sama Cepi nih ketika lu dari Sen, terus dia sempet ngikut jadi lu kerja sama lu ya pada saat itu kan di pecel lele itu. Dia cerita nggak sih Ki? Sedikit banyaknya Jadi gitu. dia tuh kayak orang ngelupain aja udah. Oke. Kayak orang ngelupain aja udah. Dia kayak gitu. Dan gue juga emang gue nggak mau banyak ngebahas karena itu kejadian yang apa ya? Dulunya gue tuh berani sama gitu-gituan. Maksudnya gue dulu pernah sempat lah kayak mondok-mondok gitulah pernah. Oke. Tempatnya emang lumayan serem juga dan gue berani. Mental gue jadi down sama gituan tuh gara-gara itu kejadian itu. Semenjak itu sampai sekarang ya sekarang mah mendingan lah. Tapi setiap gue inget itu udah takut banget. Maksud gue tuh berkesan banget ya Iya. di hati lu gitu. Iya. Bayang terus itu. Kisah perjalanan ini. Iya. Karena lu lihat dengan mata kepala lu sendiri ya. Iya. Perjalanan yang luar biasa. Iya. Dan yang nggak pernah gue alamin di situ gue alamin. Oke. Dan sebelumnya memang lu percaya sama hal kayak gitu? Percaya ada emang kayak gitu ada. Kan emang Allah nyiptain hal yang goib. Dan kita harus percaya sama goib kan gitu Dan ya. emang aduh serem banget sih ini tempat sumpah. Hah? Karena emang Allah nyiptain jin juga kan. Gitu. Lu nggak usah dibawa-bawa ke situnya, jadi malah tambah serem kalau lu ceritain. Lu gituin gitu di awal, lu gituin ya tambah serem. Udah kita ngelos aja nih, gue juga emang aduh. Oke Ki, satu lagi ada pertanyaan gue Ki. Makanya gue nggak berani nengok ke belakang dari tadi. Ya sebut lagi. Iya dah terus. Kita terakhir pertanyaan terakhir lagi. Ya. Ini siap gak siap Ki? Ini udah karena satu penasaran ya. Iya. Jadi gue pertanyaan juga ya, walaupun gue pengen buru-buru kelar sebenarnya. Iya. Bagaimana nih tukang bangunan kan kita ngomongin? Ya. Tukang bangunan yang memang kita pindah tempat ya. Hah? Pindah tempat. Udah kita tutup ya. Tutup ya dah. Ya nanti kelanjutannya nanti aja lah ya. Iya. Oke, buat teman-teman kira-kira itu aja lah yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata gue Ibnu Fitro Sidik dan Bang Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beresin lagi.